Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Anak-anak, sekarang coba perhatikan benda yang ada di sekitar kita, seperti televisi, lampu, sepeda motor, bahkan handphone yang kita gunakan setiap hari, itu semua membutuhkan energi agar dapat berfungsi. Nah, kira-kira apa sih energi itu? Betul sekali, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Tanpa adanya energi, benda mati seperti televisi, handphone, sepeda motor tidak akan berfungsi bahkan bisa digunakan. Hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi dan membuat proyek sederhana berupa kincir air. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa sih yang kalian lihat dari gambar tersebut? Betul sekali, dari gambar tersebut terlihat dua kondisi bumi yang berbeda. Di sebelah kiri, kondisi bumi yang mengalami kerusakan karena krisis energi. Sementara itu, di sebelah kanan, terdapat bumi yang masih hijau dan asri karena memanfaatkan energi terbarukan. Nah anak-anak, setelah kita mengamati gambar tersebut, sekarang ibu mau tanya nih, kira-kira kenapa ya saat ini dunia mulai mengalami krisis energi? Ada yang tahu? Betul sekali, krisis energi terjadi karena kebutuhan energi terus meningkat, sementara itu pasokan energi yang kita punyai semakin menipis. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita memanfaatkan energi terbarukan demi kelangsungan kebutuhan energi di masa depan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan apa sih teks eksplanasi itu. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, budaya, sosial, maupun yang lainnya. Dalam teks eksplanasi berisi sebab, akibat, dan proses terjadinya fenomena secara runtut, sistematis, dan logis. Jadi, pembaca bisa mengetahui kira-kira apa sih yang menyebabkan fenomena ini terjadi dan kira-kira dampaknya apa bagi kehidupan kita. Nah, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pengenalan atau gambaran umum fenomena yang dijelaskan. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas berisi proses terjadinya fenomena yang dijelaskan secara urut, sistematis, dan logis. Dan yang terakhir yaitu interpretasi atau penutup. Ini berisi simpulan, harapan, dan pandangan penulis terhadap fenomena yang dijelaskan. Sekarang, Ibu akan membagikan kepada kalian contoh teks eksplanasi yang berjudul Krisis Energi dan Energi Terbarukan. Mari kita baca bersama-sama. Krisis energi dan energi terbarukan. Energi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Namun, sebagian besar kebutuhan energi masih bergantung pada bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Kondisi ini menyebabkan terjadinya krisis energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Krisis energi terjadi karena kebutuhan energi terus meningkat, sementara cadangan bahan bakar fosil semakin menipis. Selain itu, gangguan distribusi, konflik, dan kenaikan harga energi turut memperburuk keadaan. Dampaknya meliputi meningkatnya harga energi, terganggunya pasokan listrik, serta bertambahnya pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi adalah memanfaatkan energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Energi ini dapat diperbarui secara alami, lebih ramah lingkungan, dan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Krisis energi perlu diatasi dengan menghemat penggunaan energi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Dengan demikian, kebutuhan energi dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, tadi teks eksplanasi yang kita baca akan berjudul tentang krisis energi dan energi terbarukan.
Jadi, apa sih energi terbarukan itu? Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan. Sumber energi ini tidak akan habis dalam waktu yang singkat, seperti sinar matahari, angin, air, biomasa, dan lain-lain. Nah, energi terbarukan itu juga mempunyai manfaat yang sangat banyak. Salah satunya yaitu sumber energi berkelanjutan. Kenapa? Karena energi terbarukan itu tidak akan habis karena dari alam dan akan diperbarui oleh alam sendiri. Yang kedua yaitu ramah lingkungan. Karena energi terbarukan itu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang minim sehingga membantu mengurangi polusi udara dan perubahan iklim. Tiga yaitu meningkatkan ketahanan energi. Yang keempat mendukung ekonomi dan yang kelima yaitu menghemat biaya jangka panjang. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari bahwa energi terbarukan bisa digunakan untuk mengatasi krisis energi, sekarang saatnya kita membuat proyek sederhana sebagai bentuk pemanfaatan energi terbarukan. Nah, dalam pembuatan proyek ini kalian tidak akan sendiri. Karena apa? Karena ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota siswa. Mulai dari kelompok 1, ibu akan membagi yaitu siswa dari absen nomor 1 sampai 5, kelompok 2 siswa dari absen nomor 6 sampai 10, kelompok 3 siswa dari absen nomor 11 sampai 15, kelompok 4 siswa dari absen 16 sampai 20, dan yang terakhir yaitu kelompok 5 siswa dari absen 21 sampai 25. Setelah kalian membentuk kelompok, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Apakah semua kelompok sudah siap? Jika sudah, ibu akan menjelaskan ketentuan proyek yang akan kita buat. Hari ini kita akan membuat proyek berupa kincir air sederhana sebagai bentuk pemanfaatan energi terbarukan. Nah, sebelum itu ibu akan membagikan LKPD sebagai petunjuk pengerjaan proyek hari ini ya. Berikut LKPD-nya. Anak-anak, perhatikan alat dan bahan yang digunakan, serta diskusikan bersama kelompok kalian kira-kira bagaimana desain yang akan kalian buat dalam membuat proyek kincir air sederhana ini. Setelah kalian mendesain rancangan proyek yang akan dibuat, setelah itu yaitu menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Agar proyek yang kalian buat bisa berjalan dengan baik, tiap kelompok perlu menentukan waktu pengerjaan dan pembagian tugas tiap-tiap anggota. Selanjutnya, setiap kelompok mulai membuat proyek kincir air sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Dan ibu guru akan berkeliling untuk melihat keaktifan tiap anggota kelompok. Nah, setelah kincir air selesai dibuat, ibu minta tiap kelompok untuk menguji cara kerjanya dengan mengalirkan air kepada kincir air. Apakah kincir air berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu ibu minta untuk tiap kelompok mengamati apa yang terjadi ketika air mengalir pada kincir air dan mengapa kincir air dapat berputar, lalu perubahan wujud energi apa yang terjadi. Dari pertanyaan yang telah ibu sampaikan, ibu minta untuk dituliskan pada lembar LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Jadi nanti setiap kelompok menuliskan hasil pengamatan kalian pada proyek yang sudah kalian buat pada LKPD yang sudah ibu bagikan pada tiap kelompok. Baik anak-anak, setelah proyek selesai dibuat dan diuji, sekarang saatnya setiap kelompok menyampaikan hasil proyeknya. Silakan setiap kelompok mepresentasikan hasil diskusi dan proyek yang telah dibuat, jelaskan proses pembuatan kincir air, cara kerja kincir air, dan perubahan energi yang terjadi. Selain itu, sampaikan juga teks eksplanasi yang telah kalian susun berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembuatan proyek. Terima kasih atas presentasi dan tanggapan yang telah disampaikan. Dari kegiatan ini kita dapat memahami bahwa energi air itu merupakan salah satu energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari melalui teknologi sederhana berupa kincir air. Dan ternyata energi air itu bisa berubah menjadi energi gerak. Energi angin juga bisa berubah menjadi energi gerak dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal. Yang pertama yaitu teks eksplanasi. Tadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fenomena
terjadinya suatu peristiwa, baik fenomena budaya, sosial, alam, dan lain-lain. Lalu kita juga belajar tentang krisis energi. Krisis energi adalah kurangnya pasokan energi, sedangkan kebutuhan energi semakin meningkat. Lalu kita juga belajar tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan terus-menerus dan tidak akan habis dalam waktu yang singkat, seperti sinar matahari, air, angin, dan lain-lain. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian semakin mencintai alam dan mampu menggunakan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian selama proses pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.